lebih daripada 50% keputusan keuangan itu, terutama di rumah tangga ya Mbak ya, itu memang di drive atau ditentukan oleh perempuan sendiri. Jadi kan banyak sering dengar kalau perempuannya boros nggak ada tabungan, kalau perempuannya pintar alokasinya, yang tadinya alokasi ataupun target finansial yang mungkin mau beli rumah masih 10 tahun lagi bisa justru jauh lebih dekat. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Gimana kabarnya Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang happy, yang sehat. Cuan ya, ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya cuan, UUC ya kita ya. Senang banget nih hari ini Maria Katarina bisa ketemu lagi sama Sobat Cuan di segmen interview. Kita bakalan ngobrol hal-hal yang seru-seru, apalagi soal perempuan. Coba perempuan-perempuan merapat sini semuanya dengerin obrolan kita. Laki-laki juga gak boleh ketinggalan ya. Karena kita mau bahas perempuan dan pengelolaan keuangan. Kurang deket apalagi coba tuh ya. Perempuan dan pengelolaan keuangan coba ya. Hari ini aku gak sendirian. Aku bersama dengan seorang yang pasti juga sudah sangat dekat dengan pengelolaan keuangan dan perempuan dan cantik juga. Aku bersama dengan Mbak Dinda Risya, Kepala Divisi Strategi Digital dan Pengembangan Bisnisnya IFG. Dan juga Komisaris Utama Fit Aja Digital Nusantara. Hai Mbak Dinda, apa kabar? Halo Mbak Maria, senang sudah diundang. Iya, aku dong yang senang. Banyak. Bersama Mbak Cantik juga hari ini. Aku juga senang banget kalau misalnya kedatangan tamu yang cantik-cantik. Udah gitu perempuan. Wah. Ya, pinter ngatur duit lagi. Waduh, ngatur duit tuh kayaknya emang perempuan harus pinter ngatur duit Mbak. Ngatur waktu sama ngatur duit tuh adalah kunci. Benar, kunci di dalam segala hal di kehidupan ya. Kehidupan bener Mbak Maria. Tapi emang kita kalau ngomongin soal perempuan dan pengelolaan keuangan itu memang dua hal yang tidak bisa dilepaskan ya. Melekat ya. Emang kenapa sih? Apa sih yang penting untuk dibahas? Seserius apa sebenarnya nih ya? Kalau kita lihat dari sisi perempuan, pengelolaan keuangan gitu ya. Walaupun kalau dilihat dari data terakhir OJK yang bilang katanya perempuan gak banyak tahu soal literasi keuangan, kok lebih didominasi sama cowok gitu. Tapi ternyata banyak juga perempuan-perempuan yang denger di sini dan udah melek juga soal keuangan. Gimana Mbak Dinda? Iya, jadi Mbak Maria thank you so much nih ya untuk waktunya. Sama-sama. Jadi kita hari ini nih membahas bahasan yang menurut aku tuh paling relevan. Perempuan itu kan memang kalau misalnya kita lihat, pertama Mbak, perannya itu banyak. Perannya itu bisa menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak, menjadi karyawan juga, menjadi teman juga. Jadi memang makanya tadi kenapa aku bilang peran perempuan yang banyak ini tentunya menuntut banyak tanggung jawab juga. Tanggung jawab ini pasti dekat sama pengelolaan keuangan. Baik itu dari segi anggaran, tabungan, investasi, semua deh dipikirin sama perempuan. Biaya anak, biaya kecantikan juga harus dipikirin sama perempuan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita berbicara realitanya sendiri Mbak, mungkin aku mau ajak kita melihat dari kacamata yang lebih luas dulu mungkin Mbak Maria. Jadi memang saat ini dari sisinya OJK sendiri mereka tuh mengukur Mbak. Seberapa besar sih atau seberapa tinggi sih tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Jadi mereka menggunakan satu acuan namanya indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan. Jadi indeks literasi keuangan ini tuh lebih melihat bagaimana perilaku dan pemahaman perempuan utamanya terhadap instrumen-instrumen keuangan. Sementara kalau kita berbicara inklusi, seberapa besar akses yang sudah dijangkau oleh perempuan terhadap produk keuangan ini sendiri. Nah yang menarik tadi Mbak Maria udah membahas, bener gak sih sebenarnya laki-laki itu jauh lebih melek finansial? Benar. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang nih Mbak Maria ya, per tahun 2024 sendiri kalau kita lihat datanya dari OJK, indeks literasi keuangan sendiri dari 2019 ke 2024 khususnya untuk perempuan itu udah meningkat sangat baik Mbak. Di 2019 itu berkisar di angka kurang lebih 35%. Di tahun 2024 sendiri udah naik kurang lebih 60 sampai dengan 68%. Besar dong ya itu angkanya ya. Jadi artinya kurang lebih 68% perempuan di Indonesia sebenarnya sudah menggunakan atau sudah memiliki perilaku yang positif terhadap instrumen keuangan. Kalau kita berbicara inklusi ataupun penggunaan produk keuangannya, sebenarnya datanya cukup stabil Mbak. Dari 2019 sampai 2024 tuh angkanya kurang lebih berkisar di 78%. Nah yang menarik Mbak Maria, ini artinya tadi kan inklusinya sudah lebih tinggi daripada literasinya. Banyak perempuan yang sudah banyak menggunakan produk keuangan, tapi mungkin tidak sebegitu paham
tentang produknya sendiri, baik pakai sih, taruh duit di bank sih, bank sih, pakai sini sekarang nabung uang di bank, mungkin udah mulai beli emas, mungkin udah nabung di deposito, tapi terhadap resikonya, pemahamannya ini mungkin masih menjadi salah satu PR. Nah ini juga mungkin didorong dari beberapa hal, Mbak. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya kita ngomongin pendapatan per kapita deh ya, pendapatan per kapita ini menjadi sangat penting, Mbak, karena ini kan yang mengukur pendapatan ekonomi nasional khususnya untuk perempuan. Memang sudah ada peningkatan yang sangat baik juga, Mbak, dari tahun-tahun sebelumnya ke tahun 2024. Per tahun 2024 sendiri mungkin pendapatan per kapita kita tuh berkisar kurang lebih 5.400 US dollar atau setara 78 juta lah, Mbak. Iya. Ini yang bisa kita lihat, ini loh pendapatan tahunan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dan ini mencerminkan apa sih, Mbak Maria? Pertama adalah kemampuan daya beli. Baik itu untuk instrumen keuangan, alokasi tabungan, itu semua dicerminkan dari sini. Jadi harapannya kalau misalnya kita perempuan Indonesia itu bisa jauh lebih literate atau melek finansial, tidak hanya mereka itu bisa mengatur porsi-porsi keuangan lebih baik nanti ke depannya, karena ini sangat penting ya, Mbak ya, tadi dengan peran-peran yang dimiliki oleh perempuan, tapi harapannya ini juga dapat membantu kesejahteraan nanti ke depannya. Jadi dua hal inilah yang saat ini realitanya itu memang masih banyak PR, sudah meningkat secara signifikan. Artinya kalau dibilang wanita udah gak melek finansial, kenyataannya gak gitu sih, Mbak Maria. Sebagian besar sudah banyak yang melek finansial. Cuman masih butuh banyak dukungan lagi supaya aksesnya, pemahaman ini tidak hanya dipahami oleh segelintir orang, tapi sama masyarakat yang lebih luas. Mungkin secara garis besar seperti itu. Karena kalau cewek yang tahu atau perempuan yang tahu tuh, delivery ke generasi berikutnya itu akan jauh lebih jauh lebih signifikan. Ya nggak sih? Betul. Karena kan kalau ibu kan kalau misal ibu nih, dia kan bekerja, terus kemudian jadi ibu rumah tangga, dia ngurusin anak juga. Kalau dia ngerti menabung, pentingnya menabung, pentingnya beli emas, kan akhirnya generasi berikutnya lebih terliterate, lebih sejahtera dan lebih literate. Perempuan itu tuh punya tanggung jawab keuangan itu semenjak mereka sudah lulus gitu. Maksudnya lulus kuliah ya contohnya, atau selesai pendidikan. Kalau misalnya kan biasanya stigma ini ada di laki-laki ya, Mbak ya, bahwa laki-laki yang providing. Tapi sebenarnya hal ini tidak kalah pentingnya nih buat perempuan. Mereka-mereka yang misalnya Gen Z gitu ya, Mbak ya, baru lulus saat ini mencari pekerjaan, banyak mulai dihadapi dengan fenomena sandwich generation contohnya. Benar, itu paling banyak. Paling banyak. Mereka harus punya tanggung jawab biayai keluarga, ataupun misalnya ada biaya-biaya tidak terduga. Kemudian stage atau siklus hidupnya naik tuh, Mbak, biasanya menikah. Pada saat menikah nih, yang ini banyak fenomena yang dihadapi oleh perempuan millennials ya. Mereka sudah mulai harus berpikir nih, mau nabung untuk beli rumah gimana ya. Keluar dari pondok mertua indah gitu ya, Mbak, pindah ke rumah sendiri. Kemudian misalnya mikirin juga biaya pendidikan anak, inflasi pendidikan cukup tinggi juga loh, Mbak. Kesehatan untuk keluarga, dan memang sebagian besar terutama ibu rumah tangga ya, Mbak Maria ya, juga berperan sebagai menteri keuangan nih, CFO-nya. Diberikan dana oleh suami atau pasangan gitu ya. Tapi harus pintar-pintar kan, Mbak, mengalokasikan porsi yang mana sih yang memang untuk kebutuhan sehari-hari, porsi yang mana yang memang harus investasi, yang mana porsinya yang memang kalau punya kebutuhan pinjaman yang seperti apa yang produktif. Jadi kalau kita misalnya berbicara perannya perempuan dan stage hidupnya, lekat sekali dengan kebutuhan finansial yang terus berjenjang begitu, Mbak Maria. Aku tahu berarti kalau misal perempuan-perempuan di luar sana yang lagi hanya mendapatkan uang dari suami ya, begitu dibagi-bagi kurang, ketika mau debat langsung nggak bisa, pos dana darurat kita belum beres. Jadi ada ininya ya, ada lawannya. Ada gitu. Lawannya. Kok pinter amat istri. Jadi pada saat ngatur pun, ternyata kita udah bisa pergi liburan nih. Kenapa? Karena sudah kutabung. Wah iya bener. Ternyata uang sekolah anak udah sampai SMP. Wah hebat banget sih emang perempuan. Itu dia. Karena itu semuanya porosnya tuh mayoritas ada di perempuan. Kita kalau misalnya berbicara ya, Mbak ya, lebih daripada 50% keputusan keuangan itu, terutama di rumah tangga ya, Mbak ya, itu memang di drive atau ditentukan oleh perempuan sendiri. Jadi kan banyak sering dengar kalau perempuannya boros nggak ada tabungan, kalau perempuannya pintar alokasinya, yang tadinya alokasi ataupun target finansial yang mungkin mau beli rumah masih 10 tahun lagi, bisa justru jauh lebih dekat. Inilah kenapa perempuan itu masih menjadi peran sentral dalam ekonomi keluarga utamanya sih, Mbak, memang untuk bisa mengatur rencana jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan jangka panjang juga. Nah, si perempuan ini apapun fungsinya ya di dalam keluarga, dia seberapa pengaruhnya sih, Mbak Dinda, terhadap kestabilan sebuah
keluarga ya, atau perekonomian sebuah keluarga. Karena bisa aja kan dia akan berubah fungsi. Misalnya tadinya jadi istri, ternyata karena pintar gitu ya, bisnis kecil-kecilan, terus akhirnya bisa jadi penghasilan tambahan atau jadi side hustle keluarga itu gitu. Atau ternyata dia bener-bener pinter banget untuk irit gitu ya, terus akhirnya bisa punya tabungan untuk liburan. Nah ini gimana dan seberapa berefeknya si perempuan yang kemudian paham dan pinter nih ya, terliterate dengan baik? Wah, ini sangat penting, Mbak. Ini sangat penting. Mungkin aku cerita dari pengalaman hidupku juga kali ya, Mbak Maria. Jadi memang perempuan ini pertama tadi pada saat mereka tidak melek finansial. Melek finansial tuh apa sih? Pertama tahu dulu deh, ini kira-kira tuh kita kalau punya dana 1 juta gitu misalnya ya, kita berpenghasilan 1 juta ataupun kita diberikan dana oleh pasangan 1 juta untuk ibu rumah tangga, itu kita mau gunakan untuk apa? Karena kan kebutuhan itu banyak, Mbak. Betul. Dan kadang-kadang banyak sekali kebutuhan yang tidak terencana. Misalnya contohnya pengen belanja online, itu kan kadang-kadang tidak terukur dan tidak terencana. Bener. Disitulah peran penting perempuan, memastikan bahwa memang alokasi anggaran tersebut tidak lebih besar pasak daripada tiang, Mbak. Jadi contohnya, ini yang biasa paling rumus paling mudah ya, Mbak, ya biasanya. Aku tuh biasanya ngomongnya 1, 2, 3, 4, Mbak. Oke. Jadi alokasi 1 gitu kan ya. 10% biasanya kita buat dana sosial, jangan lupa berzakat dan yang lain-lain. 20% itu biasanya kita akan masuk ke dana tabungan. Ini yang paling penting karena dana tabungan 20% inilah yang sebenarnya menjadi sandaran atau leverage kita untuk rencana-rencana yang ada di masa depan, Mbak. Baik itu kebutuhan pendidikan anak, baik itu kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan sendiri-sendiri juga biasanya masuk dari situ juga, Mbak. 30%-nya itu untuk pinjaman yang biasanya pinjaman produktif. Jadi aku kan sering dengar kita nggak boleh pinjaman produktif ya. Misalnya kan kita sering dengar nggak boleh minjam, kurang-kurangin deh utang. Sebenarnya stigma ini kurang tepat menurutku. Selama pinjamannya itu produktif, contohnya ya Mbak ya, misalnya kita melakukan pinjaman untuk KPR rumah yang nantinya kita punya aset, atau misalnya tadi ngomongin side hustle, kita pengen buka usaha kecil-kecilan. Ini tentunya bisa menjadi pinjaman yang tidak konsumtif tapi bisa membantu kita untuk rencana jangka lanjut. Terakhir 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari, Mbak. Termasuk jangan lupa merawat diri, jangan lupa hiburan. Itu penting. Itu penting banget. Itu ada di 40%. Jadi mulai dari hal yang basic aja, Mbak, 10, 20, 30, 40, setidaknya dari pengalamanku ya, itu kedisiplinan itu tuh merubah sekali kondisi keuangan kita. Yang tadi rasanya kok dadak-dadakan kita butuh harus ngeluarin ini dan gak ada dana ya. Mulai dari behavior seperti itu aja sudah sangat merubah bagaimana caranya kita bisa menata kehidupan dan tujuan finansial. Jadi balik tadi ke pertanyaannya, seberapa penting alokasi itu tuh menteri keuangannya tuh kebanyakan di perempuan, Mbak. Jadi menurutku penting sekali untuk perempuan tidak hanya melek finansial, tahu menempatkan dana di mana, tapi juga tahu bagaimana cara menempatkan dananya, menggunakannya untuk apa gitu. Jadi ingat konten-konten uang 20.000 di tangan istri yang tepat. Iya. Uang 20.000 bisa jadi 200.000 gitu ya, Mbak, atau bisa habis. Nah, itu dia, Mbak. Bener sih, itulah pentingnya yang namanya literasi dan pemahaman keuangan ya. Tapi perempuan ini kan berregenerasi, artinya si milenial masanya sudah selesai, kemudian pindahlah ke tim Gen Z yang kayaknya secara habit kita lihatnya mereka lebih senangnya tuh by experience ya. Jadi mereka kayaknya lebih, kadang aku berpikir ya as a milenial gue pengen jadi Gen Z deh, karena mereka kayak nggak mikirin apa-apa gitu loh, kayak yang asik aja gitu, gue senang-senangin diri gue aja gitu, atau ngapa-ngapain gue nikmatin dulu aja YOLO, gitu. YOLO ya Mbak, YOLO gitu. Jadi kayaknya bener-bener masa kehidupannya tuh dinikmati banget ya. Jadi as a perempuan tuh lo mau ngapain kayaknya lebih di Gen Z ini kayaknya lebih sangat berasa. Nah ini seperti apa sih perubahan atau regenerasinya perempuan dengan pola pandang, pola pikir dengan orang tua yang berbeda. Mungkin si milenial orang tuanya mungkin boomers, si Gen Z ini mungkin di generasi X gitu kan, lebih banyak orang tuanya si Gen Z gitu. Nanti si milenial ini kan tetap menghasilkan alfa. Nah ini akan seperti apa sih regenerasi ini? Ini menarik akan banget, berefek terhadap literasi keuangan. Iya, ini menarik banget sih Mbak Maria. Jadi memang kalau tadi kan aku udah banyak menyinggung mengenai tujuan finansial, kebutuhan finansial. Ternyata waktu kita dalami nih Mbak, kalau kita berbicara segmennya Gen Z dan dibandingkan dengan millennials, itu behaviornya juga beda banget Mbak Maria. Artinya kebutuhan finansialnya juga beda banget. Dan ini tuh sebenarnya didorong pertama dari okupansinya. Sumber pendapatannya itu memang secara garis besar tuh cukup berbeda Mbak. Kalau kita kan lihat sekarang banyak sekali Gen Z yang memang
mayoritas itu berkecimpung sama industri kreatif, banyak yang jadi content creator, banyak yang jadi influencer, dan memang itu sudah menjadi sumber pendapatan yang cukup solid, Mbak. Ya. Sementara kalau millennials ini kan berkisar di tahun kelahiran 1980 sampai dengan 1996 ya, Mbak ya. Mungkin range usianya kurang lebih 30 ke atas saat ini. Mereka itu memang mayoritas sumber pendapatannya itu datang dari pekerjaan tetap sebagai karyawan, contohnya seperti saya gitu ya, Mbak. Itu tuh memang sumber pendapatan ini membedakan juga behaviornya. Contohnya, kalau Gen Z mereka itu tuh 3, Mbak, yang paling fokus biasanya. Pertama itu adalah pengembangan diri. Biasanya expense-nya paling banyak keluar di situ, Mbak. Pleasure itu juga banyak di sana tuh, Mbak. Terus yang terakhir juga mereka itu banyak untuk mengeluarkan terkait dengan rencana jangka pendek. Jadi untuk usaha ataupun bisnisnya. Sementara kalau kita berbicara di millennials, karena memang mereka mayoritas sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, itu mereka kebutuhan finansialnya lebih ke arah kebutuhan rumah tangga. Mereka sudah mulai berpikir mengenai investasi jangka menengah dan jangka panjang. Karena mereka biasanya sudah mulai punya cicilan KPR dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, kedua-duanya, Mbak, ini yang aku mau highlight. Kedua-duanya itu punya sama-sama kebutuhan yang cukup besar untuk menopang keluarga dan significant others-nya. Jadi kalau kita lihat itu adalah pos-pos pengeluaran tuh, Mbak, yang paling besar dikeluarkan oleh baik itu Gen Z dan millennials. Nah, cuman ada tantangannya nih, Mbak Maria. Gen Z itu memang cenderung jauh lebih impulsif terhadap pengeluarannya. Tadi tuh. Tapi sebenarnya kalau aku juga sih, Mbak, ya. Nggak Gen Z juga banyak. Tapi data berkata bahwa memang atau perempuan ya, mayoritas rata-rata lebih impulsif, lebih impulsif. Sementara kalau perempuan, ibu rumah tangga ya, Mbak, ya. Walaupun mereka lebih impulsif, ada tetap impulsnya untuk belanja yang lain-lain. Tapi mereka biasanya ngerem karena tadi, Mbak, tujuan finansial atau kebutuhan finansialnya sudah jauh lebih banyak dan lebih besar. Jadi mungkin kalau kita berbicara antara Gen Z dan juga millennials, kebutuhan pengeluarannya berbeda. Ini berdampak terhadap apa? Berdampak terhadap apa sih kira-kira instrumen investasinya ataupun alokasi keuangannya gitu ya, Mbak Maria, yang bisa digunakan oleh masing-masing. Itu mungkin yang nantinya akan menjadi pembeda ke depannya untuk dapat memastikan bahwa memang mereka bisa memiliki rencana keuangan yang cocok sama kantong, Mbak. Gitu. Ini ya bedanya ya, memang ya kalau milenial rata-rata udah keluarga, udah pada punya anak. Gen Z ya memang mereka lagi menikmati hidup senikmat-nikmatnya ya sekarang ya. Nah, kalau ke depan nanti tantangannya seperti apa sih dalam membangun kemandirian finansial, khususnya di era zaman sekarang? Kan sekarang ini lebih banyak uncertainty-nya ya. Jadi kayak kalau kita lihat pemberitaan di mana-mana gitu ya, di media di Indonesia pun sedikit-sedikit ada PHK dan lain sebagainya yang kemudian membuat fondasi kapal keluarga ini, atau mungkin kondisi dari kapal keluarga ini jadi lebih banyak ombaknya, lebih banyak goyangnya gitu kan. Dan biasanya kalau seandainya tadinya mungkin ada 2 income, mungkin jadi 1 income-nya gitu kan, atau mungkin 1 income-nya itu ternyata datangnya dari perempuan. Nah, ini seperti apa sih tantangannya? Karena kan era sekarang memang membutuhkan seorang yang jauh lebih survive, gitu resilience ya, juga gitu loh. Gimana nih, Mbak Dina? Ya, jadi kalau kita berbicara tantangan sih banyak banget ya, Mbak ya. Cuman kalau aku lihat lately, terutama di sisi perempuan, Mbak, aku mungkin ingin menyoroti beberapa hal, Mbak. Pertama itu mungkin kalau kita berbicara di kota besar, mungkin hal ini sudah jauh lebih rendah. Tapi kalau kita berbicara di daerah 3T ya, Mbak ya, terdepan, terluar, tertinggal gitu ya, Mbak ya, itu akses informasi dan keterbatasan teknologi itu tuh masih menjadi salah satu tantangan paling besar, Mbak, untuk perempuan itu bisa melek finansial. Karena kalau kita berbicara infrastruktur gitu ya, mungkin secara infrastruktur pun juga belum secara merata. Jadi tadi balik lagi, Mbak, literasi dan inklusinya ini yang banyak menjadi tantangan gitu. Karena memang keterbatasan akses dan informasi itu tantangan pertama, Mbak. Tantangan kedua, ini yang tadi sempat aku bahas, peran perempuan yang memang sering dituntut untuk berperan di banyak sekali fungsi, Mbak. Jadi perempuan itu harus pinter-pinter juggling, Mbak, antara ngatur waktu, juggling banget tuh antara waktu, harus pinter ngatur waktu gitu ya, kapan masak, kapan bersama anak, kapan ngurusin suami gitu ya. Tapi on top of that tadi kan juga menjadi menteri keuangan, Mbak. Jadi harus pinter kapan alokasiin dana darurat, kapan mengalokasikan untuk leisure, kapan mengalokasikan untuk pinjaman. Jadi tuntutan-tuntutan inilah, dan banyak juga, Mbak, perempuan yang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangganya, tapi juga sebagai pencari nafkah. Tadi kan Mbak Maria juga sudah sempat bilang ya, ini yang menyebabkan memang tuntutan yang besar itu kadang-kadang alokasi waktunya dan juga keinginan untuk bisa mengakses informasinya tuh menjadi lebih
kompleks gitu ya Mbak ya, atau lebih sulit dibandingkan dengan perempuan-perempuan lainnya. Itu tantangan kedua. Tantangan ketiga tuh Mbak memang kecenderungan ataupun banyak sekali kan sekarang kita lihat kasus-kasus investasi bodong ya Mbak ya. Ini yang paling banyak aku tuh concern gitu ya Mbak ya, karena memang melek finansial ini sangat penting. Kitanya udah mau nih melakukan alokasi anggaran gitu, misalnya 10% untuk dana sosial, 20% untuk dana tabungan, 30% kita masukin untuk pinjaman produktif dan lain-lain. Pada saat kita melakukan pemilihan instrumen keuangannya, kalau kita tidak cukup teredukasi terhadap pemilihannya, kadang-kadang kita mudah percaya dengan iming-iming return yang baik atau iming-iming imbal hasil yang baik Mbak. Dan kalau kita lihat investasi bodong ini sendiri Mbak, mayoritas sampai dengan almost 40% itu korbannya adalah perempuan Mbak. Karena memang mereka mudah percaya dengan mungkin tuntutan keuangan juga yang ada di keluarga dan juga edukasi dan informasi yang masih terbatas. Dan yang terakhir tuh adalah resiko terjerat hutang. Itu salah satu tantangan yang saya lihat juga menjadi resiko yang cukup besar yang perlu dimitigasi oleh perempuan Indonesia saat ini. Karena kan kalau kita berbicara saat ini memang akses kepada pinjaman itu sudah semakin luas Mbak. Sekarang opsinya sudah banyak. Kalau kita berbicara tahun-tahun sebelumnya mungkin kita hanya bisa mengakses pinjaman di mana sih? Di bank. Pinjaman di mana sih? Di koperasi. Tapi kalau saat ini online digital sudah sangat marak gitu Mbak untuk bisa digunakan. Nah, bersamaan dengan berkembangnya era teknologi ini, resiko pun juga meningkat. Banyak sekali sekarang pinjol ilegal contohnya Mbak. Pinjol ilegal inilah yang menyebabkan resiko kekerasan terhadap perempuan juga meningkat Mbak. Contohnya ditekan untuk debt collector. Nah, jadi ini semakin menguatkan gitu ya Mbak ya, kalau aku lihat Mbak Maria, pentingnya edukasi perempuan untuk melek finansial tidak hanya dari pos alokasi anggaran, memastikan bahwa alokasi waktunya itu bisa diatur-atur dengan baik untuk memastikan bahwa dapur tetap ngebul, keuangan tetap lancar, dan yang terakhir juga aware terhadap resiko-resiko yang tadi, termasuk apa yang ilegal, jangan mudah teriming-iming imbal hasil yang baik. Itu semua tuh kalau dari sisiku ngelihatnya dimulai dari dengan kita sadar diri untuk bisa mencari informasi lebih banyak supaya kita teredukasi Mbak terhadap opsi yang saat ini di Indonesia sudah semakin terbuka lebar. Begitu Mbak Maria. Emang zaman sekarang ya serba gampang ya. Dan serba gampang ikut ini loh, ikut apa bisikan-bisikan tetangga, duit kamu kurang gitu kan, pinjol cepet aja, tinggal pinjam aja gitu ya. Gitu ya. Dia perempuan apapun yang terjadi di luar sana sebenarnya yang dibutuhin tuh teman bicara yang tepat ya. Jadi tolong ya bapak-bapaknya ya, laki-lakinya ya. Iya. Nah kalau kita lihat lebih dalamnya lagi nih Mbak Dina ya, sebenarnya langkah-langkah konkret yang memang harus dilakukan atau mungkin bisa dilakukan ya dengan step yang simple lah oleh para perempuan supaya bisa melakukan pengelolaan keuangan. Karena aku suka ada curhatnya gini, apa sih yang mau dikelola Maria, duitnya aja nggak ada, ngepas gitu. Kan kalau dikelola itu kan kalau duitnya tuh ada posnya, ini tuh kayak buat hari-hari aja, buat konsumsi aja aku udah nombok, udah mantap katanya, makan tabungan kan, udah kayak gitu. Nah ini gimana nih Mbak Dina dengan curhatan perempuan-perempuan juga sih di luar sana? Iya, aku juga pernah loh Mbak ada di fase-fase di mana tuh aku living paycheck to paycheck gitu. Jadinya ya pendapatan bulan ini ku habiskan di bulan ini, dan gitu nanti bulan depan ya masalah bulan depan gitu Mbak. Tapi waktu itu aku juga sempat mikir, aduh sebenarnya kalau kayak gini kapan nabungnya ya? Bisa nggak sih sebenarnya nabung? Bisa nggak ya kita punya mimpi untuk punya usaha kecil-kecilan? Bisa nggak ya punya mimpi untuk bisa beli rumah atau mobil gitu ke depannya, atau beli tas buat diri sendiri gitu ya kadang-kadang ya Mbak. Tapi ternyata setelah aku coba praktekkan sendiri ya Mbak Maria, kuncinya itu tuh memang dari pertama adalah balik dulu deh ke basic alokasinya. Kita itu sadar diri pendapatan kita berapa, terus tujuan prioritas keuangan kita apa sih? Dan itu kan biasanya berbeda-beda Mbak, dari satu perempuan dengan perempuan lain. Sobat cuan pasti juga punya banyak tujuan keuangan yang berbeda-beda. Ada yang ingin naikin haji orang tuanya menjadi prioritas. Ada yang pingin, pokoknya aku tahun ini pengen pergi liburan ke Labuan Bajo. Ada yang misalnya pengen nyekolahin anaknya. Dan menurutku seluruh tujuan finansial itu tuh tidak ada yang salah. Yang paling penting adalah kita bisa mengatur gimana ya caranya kita bisa sampai ke tujuan finansial itu. Jadi step pertama adalah set dulu tujuannya apa. Mau untuk apa dananya. Kedua tadi Mbak mulai disiplin dengan alokasi anggaran. 1, 2, 3, 4. Ingat ya. 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya kita punya dana misalnya gaji 4 juta. Kalau nggak dialokasikan habis juga Mbak. Tapi banyak juga yang
punya gaji tidak terlalu tinggi tapi bisa mencapai tujuan finansialnya. Jadi mulai disiplin, 10% kita alokasikanlah buat dana sosial, sisanya 20% dana tabungan, dana pensiun, 30%-nya kita alokasikan untuk pinjaman yang produktif untuk masa depan kita, 40%-nya inilah yang kita hidup hari ke hari. Jadi kalau kita udah mulai ngitung nih, oh belanja online udah melebihi nih dari 40% target kita, mulai ngerem dulu kali ya, masukin itu ke bulan depan. Jangan mulai tergoda dengan promosi angka kembar contohnya gitu ya. Sekarang soalnya kalau dulu 10, 10, 11, 11 sekarang 5, 5, 6, 6, 7, 7 maksudnya apa setiap gitu ya? bulan ya kan, setiap bulan. Nah ini pertama tuh kayaknya kita mulai dari yang basic itu dulu Mbak. Kadang-kadang tuh kita kalau tidak diatur, gak ada tujuannya, kadang-kadang sulit untuk kita bisa ngelihat apa sih yang paling penting buat kita sebagai perempuan ini dari kacamata keuangan. Nah kedua kita lihat, oh kita udah alokasi ini pos-posnya, dana darurat udah ada, alokasi tabungan sudah ada, sudah mulai lebih tertib gitu ya Mbak. Nabungnya di mana? Itu kan biasanya taruh dananya di mana sih? Disinilah pentingnya kita mulai mengedukasi, karena tadi kan ya Mbak banyak resiko-resiko kayak contohnya investasi bodong, pinjaman online yang ilegal. Kalau aku boleh saran untuk sobat cuan yang memang baru mulai nih mau melakukan alokasi ataupun investasi, kita pahami dulu profil resiko kita Mbak. Jadi profil resiko tuh artinya apa sih? Kita itu kalau melakukan investasi mau pilih yang ngeri-ngeri sedap, high risk high return, atau kita itu aduh pilih yang aman-aman aja deh, volatilitasnya ataupun pergerakan harganya tidak terlalu tinggi. Nah untuk yang baru mau mulai, aku saranin kita pilih ke produk-produk instrumen keuangan yang memang resikonya rendah Mbak. Sekarang nih bisa dimulai pertama tabungan dan deposito, itu rasanya sudah paling normal ya Mbak ya. Apalagi sekarang layanan digital, bank digital sudah menjamur. Iya betul. Buka account bank atau rekening bank tuh 5 udah menit. 5 menit cus langsung banget. buka. Kayaknya sekarang udah gak zaman lah simpen duit di bawah bantal ya Mbak ya. Jadi pertama mulai dulu punya tabungan, dialokasikan di sana. Oh ada dana mengendap, mulai masuk ke deposito. Kemudian yang sekarang lagi, dan aku juga salah satu orang yang nabung ya Mbak ya, di sini tuh instrumen emas Mbak. Kan kita lihat belakangan ini tuh lagi hype-hypenya. Tapi sebenarnya emas itu nggak cuman belakangan ini Mbak. Dari berpuluh-puluh tahun lalu itu memang emas ini sudah dikenal sebagai safe haven. Artinya itu resikonya itu cukup aman Mbak. Untuk terutama investor pemula ataupun perempuan-perempuan yang baru mau mulai melakukan investasi. Dan sekarang kalau kita berbicara emas, kan kalau dulu kita harus datang ke toko, bawa cash, beli emas batangan, bawa pulang, bingung nih. Taruhnya di mana nih? Iya kalau kan? Sekarang dengan era teknologi ini kita tetap bisa milik. Iya, emas digital. Emasnya yang kita investasikan emas batangan, tapi dibantu disimpenin. Jadinya kita harus memanfaatkan nih Mbak kemudahan-kemudahan teknologi ini, sembari tetap aware. Kemudian teknologi ini jangan sampai menjerumuskan kita ke resiko-resiko yang tadi aku sampaikan. Kemudian yang ketiga tuh juga reksadana pasar uang Mbak. Aduh kalau kita lihat semenjak COVID ya Mbak ya, rasio peningkatan investor retail itu meningkat sangat tajam karena kemudahan teknologi sekali lagi. Dan kalau kita berbicara investor perempuan per 2024 sendiri, jangkauannya itu udah sampai dengan 40% dari total investor. Jadi kalau dibilang investasi itu hanya dunia laki-laki, rasanya sekarang sudah mulai shifting. Perempuan sudah mulai masuk ke sana. Nah untuk sobat cuan yang sudah mulai mau masuk ke investasi reksadana, mulai dari reksadana pasar uang. Karena reksadana ini sendiri kan opsinya banyak Mbak. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, sampai dengan saham. Perbedaan dari masing-masing reksadana itu mencerminkan profil resiko dari produknya. Nah kalau kita masih baru mulai, yang aku saranin mungkin kita bisa masuk ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena memang pertama dia nature-nya ataupun instrumen ini bentuknya cukup mirip seperti tabungan. Jadi bisa ditabung kapan aja, bisa ditarik kapan aja. Kalau deposito kan kita harus nunggu nih Mbak. Betul. Ada tenornya 1 bulan kah, 3 bulan kah. Kalau ini bisa kapan saja. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan juga yang aku lihat berdasarkan data udah mulai pindah nih. Which is aku happy banget nih Mbak udah mulai masuk gitu ya ke reksadana dan dunia pasar modal. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya, yang ini mungkin penetrasi di Indonesia tuh masih rendah banget, adalah proteksi dan asuransi Mbak. Ya. Kadang-kadang tuh kan kalau kita lihat dari negara tetangga, contohnya Mbak Maria ya, mereka itu rasio penetrasi asuransinya itu dibandingkan GDP ataupun pendapatan per kapita sudah lebih daripada double digit Mbak. Sementara kalau kita lihat di Indonesia saat ini cuma baru 1,4% Mbak per data terakhir. Betul. Artinya kan
memang dari sisi pendapatan atau daya beli mungkin kita masih perlu ditingkatkan, tapi literasi terhadap proteksi dan asuransi pun aku lihat tuh masih sangat-sangat rendah juga Mbak. Sementara kan kadang-kadang kita mikir asuransi buat apa sih, beli sekarang dinikmatinya nanti. Nah, semenjak aku mulai mendalami juga nih Mbak produk asuransi, satu sih Mbak yang paling dilihat adalah kita membeli proteksi ini tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai Mbak, keluarga, untuk masa depan di mana saat kita amit-amit sudah nggak ada gitu ya Mbak. Itu untuk asuransi jiwa contohnya. Kalau asuransi kesehatan ini yang menurutku penting banget karena kesehatan itu kan deket banget ya Mbak sama kita. Maksudnya anak lah, kesehatan anak, kesehatan pasangan, kesehatan diri kita sendiri. Kalau kita punya buffer ataupun juga bantalan gitu ya Mbak ya untuk proteksi, setidaknya kita nggak kepikiran tuh nanti dana darurat harus dicairin deh nih buat kebutuhan kesehatan. Inilah yang kita mulai bisa edukasi diri kita gitu Mbak, mulai dengan asuransi mikro. Karena kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, asuransi kok kayaknya jauh sekali dari jangkauan. Mirip-mirip nih Mbak, kayak pasar modal di 5-10 tahun lalu. Kayaknya hanya khusus untuk segmen atau kelompok orang tertentu. Tapi sekarang asuransi pun sudah banyak sekali yang mikro Mbak. Jadi sangat terjangkau dan tidak perlu dibeli. Kalau dulu kan perlu ketemu agen asuransi baru bisa beli. Sekarang kemajuan digital juga memudahkan Mbak, bahwa aksesnya itu sendiri sudah bisa lebih mudah dijangkau. Tapi memang kita punya PR besar nih Mbak untuk instrumen asuransi ini mengenai kepeduliannya Mbak. Jadi di sini mungkin instrumen-instrumen itu yang mungkin aku bisa saranin Mbak sebagai salah satu langkah konkret buat perempuan bisa lebih melek finansial. Ayo kita mulai dari alokasi anggaran yang mudah dan lebih disiplin, supaya bisa hidup tidak lebih besar pasak daripada tiang. Pinjaman itu bukan musuh selama memang pinjaman itu digunakan untuk pinjaman yang produktif. Dan kita mulai mengenalkan dan mengedukasi diri kita untuk instrumen-instrumen investasi yang mungkin beresiko cukup rendah. Seperti contohnya tadi tabungan, emas, asuransi, dan juga deposito. Mungkin itu Mbak Setuju Maria. banget sih. Tapi kalau menurut aku asuransi itu penting sih Mbak Dina. Karena bukan hanya proteksi kesehatan atau jiwa pada akhirnya ya, tetapi dia juga menjadi proteksi tabungan kita, proteksi investasi kita gitu kan. Bener. Soalnya banyak kan orang yang kenapa-napa baru sadar gak punya asuransi harus jual aset, cairin investasi, nguras tabungan gitu ya. Kalau punya asuransi coba deh itu langsung terproteksi semuanya gitu ya. Betul. Nah ini yang aku pengen tahu banget nih, EFG ini kan pasti punya nih inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan untuk pastinya untuk membantu perempuan dalam pengelolaan keuangan mereka. Ini seperti apa sih concerns-nya EFG sendiri Mbak Dina? Iya. Jadi Mbak Maria mungkin EFG sendiri Indonesia Financial Group itu memang kami itu adalah perusahaan BUMN, holding asuransi, penjaminan dan pasar modal Mbak. Jadi di keluarga kami itu kami memiliki beberapa affiliated companies ataupun anak usaha ya Mbak ya, yang memang bergerak di bidang produk-produk tersebut. Jadi kalau kita berbicara dari kacamata ekosistem, ini adalah salah satu ekosistem non-bank terbesar Mbak di Indonesia. Artinya kita mengharapkan bahwa kita bisa menghadirkan layanan ke seluruh masyarakat yang jauh lebih relevan Mbak. Apa aja sih Mbak saat ini yang kita miliki? Kita punya produk reksadana juga Mbak dari salah satu anak usaha kita, affiliated companies kita namanya Bahana TCW. Dan yang paling memudahkan di sini adalah keterjangkauannya Mbak. Jadi mulai investasi itu saat ini mulai dari Rp10.000 aja Mbak. Jadinya yang dulu kayaknya aku ingat Mbak masa-masaku dulu kerja di tahun-tahun sebelumnya, kita tuh investasi harus mulai dari juta-jutaan, ratus-ratus juta. Sekarang ini dengan kemudahan teknologi, dengan era global yang makin terbuka, ini sudah dibukakan akses nih untuk keterjangkauan produk yang jauh lebih mudah. Jadi disinilah saatnya kita bisa mulai nih Mbak perempuan-perempuan di Indonesia untuk ayo dong kita mulai nabung reksadana. Selain itu di AFG kita juga banyak punya produk asuransi Mbak tadi yang seperti aku sampaikan. Jadi memang produk asuransi mikro, baik itu produk asuransi mikro jiwa, produk asuransi mikro kesehatan, ini yang paling banyak digunakan ya Mbak ya. Karena kan kita kadang-kadang punya anak tiba-tiba tadi yang kayak Mbak Maria sampaikan, aduh dadak-dadak menjadi pengeluaran tidak terduga gitu ya Mbak ya. Padahal kebutuhan kesehatan, kebutuhan asuransi jiwa itu bisa kita atur di depan. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan bisa digunakan. Dan memang kita memiliki beberapa produk yang cukup beragam Mbak, yang mikro dan juga terjangkau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan perempuan Indonesia, khususnya dari AFG Life namanya Mbak perusahaan kita. Dan yang terakhir juga kita punya produk saham Mbak. Jadi salah satu affiliated companies kita, Bahana Sekuritas,
itu kita juga menghadirkan produk saham. Jadi untuk teman-teman ataupun sobat cuan ya Mbak di sini yang sudah jauh lebih advance nih pengetahuan investasinya, bisa mulai juga untuk menabung saham. Selain itu Mbak, kita juga punya aplikasi digital Mbak Maria. Jadi tadi ya kayaknya semua orang ngobrolin mengenai digitalisasi. Benar. Digitalisasi itu tuh sudah tidak lagi menjadi hanya tren Mbak. Tapi kalau aku lihat sekarang itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau kita itu tidak mengikuti era teknologi, banyak sekali peluang, banyak sekali manfaat yang tidak bisa dinikmati gitu Mbak, khususnya untuk perempuan. Nah berbicara aplikasi digital, di IFG itu kita punya namanya One by FG Mbak Maria. Jadi One by FG ini kita menggabungkan seluruh produk yang tadi aku sampaikan. Cuma perlu download, setelah itu bisa langsung mengakses produk-produk yang kita miliki, mulai dari asuransi, pasar modal, sampai dengan juga pinjaman nantinya ke depannya akan kita embed ke dalam platform ini Mbak. Selain dari produk dan juga platform Mbak, IFG ini sendiri juga sangat aktif Mbak untuk komunitas dan juga CSR. Karena kalau perempuan itu tuh kan masuknya dari ngeguyup, ngumpul gitu ya Mbak Maria ya. Kita kan mulainya dari kumpul, mouth to mouth. Karena kadang-kadang perempuan itu jauh lebih percaya sama teman. Dan saya juga gitu Mbak. Kalau misalnya temanku udah ikut, kita bisa belajar bareng, itu kayaknya jauh lebih merasa empowered gitu untuk kita bisa mengambil keputusan finansial tentunya ya Mbak ya. Jadi di IFG ini kita setiap tahunnya itu kita melakukan community service Mbak, CSR untuk daerah-daerah pelosok Mbak. Kita tahun lalu itu ngadain contohnya pemberdayaan UMKM yang khususnya menargetkan ibu rumah tangga. Kemudian kita juga buat contohnya IFG Labuan Bajo Marathon Mbak, di mana di situ kita memberdayakan masyarakat dari tadi Mbak, daerah 3T ya Mbak ya, untuk memastikan bahwa memang keterjangkauan edukasi, informasi, produk dan layanan itu kita ikut berkontribusi lah Mbak untuk bisa memperluas jangkauannya. Kita juga punya komunitas, contohnya adalah IFG Sri Kandi. Ini yang kita harapkan memang perempuan-perempuan itu bisa bertukar pikiran Mbak. Karena tadi yang kayak Mbak Maria sampaikan, kadang-kadang bukan gak tahu, biasanya ragu. Ya betul. Ya biasanya ragu, aduh bener gak sih ini, atau kurang percaya diri. Ini yang kita harapkan dengan komunitas tadi, aplikasi platform digital yang coba kita bangun, dan juga produk-produk yang cukup memadai, harapannya bisa memberikan kemudahan sih Mbak sebenarnya kepada masyarakat khususnya perempuan, untuk bisa berdampak dan juga lebih mandiri begitu Mbak untuk keputusan finansialnya. Wah keren banget sih. IFG ini bukan cuman punya produk-produk tadi ya, tetapi concerns-nya terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan, sekaligus juga untuk berdampingan dengan perempuan supaya mereka lebih literate, lebih terliterasi, lebih paham, mendewasakan, sekaligus juga mendidik perempuan begitu ya, agar menjadi tenaga pendidik baik buat anak-anaknya mereka. Juga jadi concern IFG ya. Ini luar biasa sih Mbak Dinda. Tapi Mbak Dinda sendiri ada message gak nih buat perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mendengarkan kita begitu, apapun keadaan dan kondisinya, mungkin dia saat ini baru lulus kuliah, atau mungkin dia baru pusing nyari kerjaan, atau mungkin baru pusing setelah di layoff ya, kondisinya berbeda-beda ya, atau mungkin akhirnya harus berubah fungsi, tadinya wanita karir kemudian jadi ibu rumah tangga. Lagi banyak dia mengalami fase atau shock fase dalam kehidupannya. Dia ada message nggak dari Mbak Dinda? Iya mungkin dari aku ya Mbak Maria ya. Tadi seperti pembukaku, aku ngelihat memang perempuan itu akan selalu ada di suatu norma di mana kita itu akan memiliki banyak peran Mbak Maria. Mulai dari anak, istri, ibu, teman, karyawan. Jadi di peran-peran yang memang kita lakoni dan memang kita jalankan ini, kemandirian finansial dan juga edukasi literasi terhadap finansial ini menjadi salah satu kunci untuk kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Karena dengan inilah kita sebagai sentral penting terutama dalam rumah tangga, kita itu dapat mengelola rencana-rencana finansial kita, baik rencana jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dengan jauh lebih baik. Karena harapannya perempuan itu nantinya tidak hanya dapat menjadi fondasi keluarga Mbak, ini juga bisa menjadi bibit untuk dapat mengembangkan generasi-generasi selanjutnya dan menjadi tiang untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Itu dimulai dengan kita memulai mengelola ekonomi keluarga, ekonomi kecil kita dulu dengan keputusan yang kita buat secara lebih mandiri karena kita jauh lebih teredukasi. Jadi mungkin pesanku untuk Sobat Cuan, khususnya untuk yang perempuan-perempuan di luar sana, jangan takut, itu pertama Mbak. Jangan takut untuk kita mulai mengedukasi diri. Jangan overwhelm dengan tanggung jawab itu, karena menurutku ada jalannya. Kalau misalnya kita mulai mengedukasi diri kita, memahami lebih dekat lagi produk-produk keuangan sendiri, itu bisa menjadi salah satu modal paling besar
tidak hanya untuk keluarga kita, lingkungan kita, tapi juga untuk diri kita Mbak. Karena kan masa depan gak ada yang tahu ya Mbak ya. Jadi mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri sebagai perempuan Indonesia. Mungkin itu Mbak. Ih, luar biasa banget. Ini obrolan aku sangat menyenangkan sekali sama Mbak Dina. Karena apa? Karena aku sendiri personally akhirnya dapat banyak insight. Plus juga aku berharap Sobat Cuan, khususnya perempuan, baik yang perempuan pun yang laki-laki, jadi tahu gitu ya bahwa betapa pentingnya orang itu melek finansial. Baik buat perempuan, baik juga untuk laki-laki, apalagi perempuan ya. Jadi makanya Cuap Cuan juga selalu hadir dengan concerns adalah mendidik, memberitahukan begitu ya, mengedukasi supaya kita sama-sama melek, sama-sama maju menuju financial goals. Seiring sejalan kayaknya sama AFG ya. Thank you banget Mbak Dina udah main-main ke aku udah Cuap Cuan. Jangan bosen. Pasti enggak, semoga nanti Cuap Cuan makin banyak nih perempuan yang dengerin kan. Amin. Semoga semakin banyak yang melek finansial ke depannya Mbak. Iya, itu jadi goals kita kayaknya ya untuk ke depannya ya. Thank you banget sekali lagi. Thank you Mbak Maria. Mbak Dina sukses terus dan jangan pernah lelah begitu ya untuk selalu mengedukasi perempuan dimanapun berada. Dan terima kasih juga sekali lagi kita ucapin kepada AFG yang sudah mensupport podcast kita kali ini. Terima kasih Sobat Cuan. Jangan lupa support kita terus di YouTube channel kita di Cuap Cuan, di Instagram kita di @cuap_cuan, dan juga Spotify di Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Kasih kita ide-ide menarik lainnya untuk kita bahas di sini. Terima kasih, Maria dan juga Mbak Dida pamit. Bye-bye. Bye-bye.